Perkenalkan, nama gue Anisyana Kali Putri, prodi manajemen, semester 3. Nice name-nya 19.300 ya 3 kali 1. Saya ingin mempresentasikan tentang reward and punishment. Apa itu reward? Penghargaan didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi. Penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan kompetitif. Dengan adanya para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tentang pengertian reward atau penghargaan, yakni imbalan yang diberikan baik dalam bentuk material dan non material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan memotivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan adanya reward untuk produktivitas dan mempertahankan prestasi agar tetap loyal pada pemberian sistem penghargaan sebagai dorongan agar karyawan mau lebih baik dan membangkitkan motivasi tenaga kinerja karyawan yang lebih baik. Jenis reward yang diterima karyawan untuk diri sendiri. Dasar reward ini merupakan nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap diri sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup untuk menantang teknik-teknik pemerkayaan pekerjaan seperti pemberian peran dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab yang lebih besar, kebebasan dan keluasan kerja yang lebih besar dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri karyawan secara intrinsik merupakan imbalan bagi karyawan. Mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, reward bukan uang. Termasuk dalam kompensasi langsung antara lain adalah gaji pokok, upah lembur, pemberian insentif, tunjangan, bonus. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah jaminan sosial, asuransi pensiun, pasangan, cuti kerja, pelatih, dan liburan. Reward bukan uang adalah kepuasan diterima karyawan pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana karyawan bekerja, termasuk reward bukan uang. Misalnya rasa aman atau lingkungan kerja yang nyaman, pengembangan diri, fleksibilitas karyawan, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian, dan pengakuan. Skema sistem reward. Sistem ini mengacu kepada jumlah jam kerja. Nilai waktu dapat diklasifikasi sebagai dasar jam kerja, upah mingguan, atau gaji bulanan. Sistem ini merupakan jawaban atas kritik terhadap sistem nilai waktu diperkaya dengan skema penggajian berdasarkan hasil-hasilnya. Penggajian berdasarkan prestasi tidak hanya mempertimbangkan hasil atau output, tetapi juga perilaku aktual dari pekerjaan. Reward berdasarkan keterampilan skill merupakan tekanan kepada input meliputi keterampilan, keahlian, kompetensi yang diinjeksikan karyawan di dalam pekerjaan. Apa itu punishment? Punishment itu suatu hukuman diberikan pada karyawan, disipliner, kinerja buruk dalam rangka untuk memberikan edukasi pendidikan sehingga karyawan bisa introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada agar di masa yang akan datang lebih baik.
Pada punishment, memberikan saksi SP1, SP2, SP3 saksi administrasi, memberikan saksi finansial berupa tekanan gaji, bonus insentif, dan penggantian kerugian akibat kesalahan atau keteledoran, menurunkan jabatan, pangkat atau golongan, prestasikan kebagian yang lain. Dari pembalasan, hukuman diadakan sebagai pembalasan terhadap yang telah dilakukan seseorang untuk seseorang dari perbaikan. Hukuman diberikan untuk membasmi kejahatan, memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan itu lagi. Dari perlindungan, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar. Teori ganti rugi, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Hukuman menakut-nakuti, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar. Jenis punishment, hukuman ringan dan jenisnya. Teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tidak tertulis, hukuman sedang, dan jenis penundaan kenaikan gaji sebelumnya telah direncanakan sebagai karyawan lainnya. Penundaan gaji yang besarannya disesuaikan dengan peraturan perusahaan, penundaan kenaikan pangkat atau promosi, penundaan pangkat atau demosi, pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Sistem punishment yang tepat. Sistem punishment yang tepat itu yang kuat mengenai aspek kesalahan yang dimiliki oleh karyawan oleh perusahaan yang dimaksud ini melalui beberapa tahapan, dimulai dari proses peneguran secara sederhana di mana kesalahan terhadap pekerjaan diberitahukan, untuk kemudian dilakukan proses penanganan dan informasi status ketidaksesuaian pekerjaan dilakukan oleh karyawan tersebut. Proses pemberian saksi. Proses pemberian saksi itu banyak jenis saksi yang dapat diberikan oleh karyawan. Contohnya kasus adalah pemenuhan gaji, karyawan menghilangkan material, atau membuat reject terhadap suatu kesalahan proses di mana pemotongan gaji ini tidak mengait ada status pemotongan gaji pokok, melainkan hanya pada insentif yang tetap oleh perusahaan. Ketiga, proses change dan counseling. Proses change dan counseling itu untuk dapat memposisikan bagaimana melakukan proses karyawan, namun secara khusus. Banyak hal dikembangkan dari proses pengawasan terhadap karyawan, namun secara khusus baiknya dipahami bahwa proses pemberian punishment bukannya saksi menurunkan aspek performa karyawan, melainkan untuk meningkatkan prestasi dari karyawan yang bersangkutan tersebut. Sekian dan terima kasih.